Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kreatif, saya ucapkan selamat berjumpa di channel Asbin Pro Official. Semoga semuanya selalu sehat, selalu berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih sudah berkunjung dan menonton video ini. Mudah-mudahan channel Asbin Pro akan memberi manfaat dan menambah wawasan sahabat kreatif. Mudah-mudahan juga bisa menjadi motivasi untuk terus berkarya dan menjadi ide usaha atau memulai berwira swasta. Semoga. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara membuat 3 larutan bahan utama untuk membuat sabun. Di antaranya larutan Texapon, larutan LABS atau disebut juga Atinsop, dan yang ketiga adalah larutan garam atau NaCl. Mengapa harus membuat dulu larutan-larutan bahan dasar sabun ini? Ini adalah salah satu cara agar dalam membuat sabun cair lebih mudah dan cepat. Bagaimana cara membuat sabun cair dengan 3 larutan ini? Silakan sahabat kreatif tonton video membuat sabun cuci piring dengan 3 larutan utama ini pada link yang disediakan, atau silakan cari di channel Asbin Pro Official. Baiklah, kita mulai cara membuat 3 larutan bahan utama sabun cair ini. Tetapi agar video ini bermanfaat bagi saya, bagi banyak orang, dan juga bagi Anda semua, silahkan di subscribe dulu channelnya, di like, dan silahkan berbagi. Mudah-mudahan dengan berbagi, rezeki kita akan ditambahkan dan semakin berkah. Silahkan di share. Terima kasih. Sahabat kreatif, pada kesempatan kali ini saya akan membuat larutan Texapon. Ini Texaponnya dalam bentuk pasta sebanyak 1 kg dengan campuran air nanti sebanyak 6 liter. Airnya sebaiknya menggunakan Aquades, atau kalau tidak ada bisa menggunakan air isi ulang. Yang penting airnya bersih dan bening. Ingat, 1 kg Texapon dicampur dengan air 6 liter. Baiklah, kita mulai membuat larutan ini. Kita siapkan bahannya. Wadah yang bisa menampung ya sekitar 8 liter atau 10 liter. Siapkan juga alat untuk mengaduk. Kenapa kita harus membuat larutan dulu? Karena Texapon ini adalah bahan yang sangat sulit dilarutkan dengan air. Dan bila sudah terkena air, maka Texapon akan menggumpal dan lengket sekali. Sehingga kalau kita membuat sabun mendadak harus mengaduk dengan bahan lain, itu akan memerlukan waktu dan tenaga. Apalagi kalau membuat sabunnya dalam jumlah yang besar, puluhan kilo misalkan, atau 10 liter, 20 liter. Jadi dengan membuat larutan ini, maka proses mencampur sabun akan lebih cepat. Kita tuangkan Texapon ini sebanyak 1 kg. Setelah ini, Texapon kita aduk terlebih dahulu. Kita aduk sampai berwarna putih supaya nanti lebih cepat larutnya. Dalam pembuatan sabun biasanya Texapon dicampurkan dulu dengan bahan-bahan lain supaya mudah larut. Kemudian diaduk seperti ini. Kemudian dikasih air. Untuk membuat larutan Texapon ini pun kita aduk dulu. Dan ini adalah salah satu cara. Nah, lihat. Sampai putih. Terus saja kita aduk. Kemudian kita tambahkan air sedikit demi sedikit.
Saya coba masukkan dulu 1 liter ya. Ingat nanti jumlah air semuanya adalah 6 liter. Nah, seperti Anda lihat, seperti sahabat kreatif lihat, ini akan menggumpal-gumpal seperti ini. Ya. Menggumpal, menempel, lengket sekali. Intinya kita harus sabar, kita terus mengaduknya. Setelah semuanya agak bercampur, kita tambahkan airnya sedikit demi sedikit. Sambil terus diaduk, kita tambahkan air sedikit demi sedikit agar air dan teksapon ini menjadi homogen atau menyatu. Nah, Anda bisa lihat bahwa teksaponnya menggumpal ya, menggumpal-gumpal. Tambahkan terus airnya sambil terus diaduk. Nah, ini airnya sudah saya tambahkan semuanya hampir 6 liter ya. Kalau Anda punya waktu, silakan aduk terus. Setelah diaduk seperti ini, ditambahkan air, kita biarkan beberapa jam. Nah, inilah larutan teksapon sudah saya campur dengan air sebanyak 6 liter. Setelah ini kita tinggal tunggu saja beberapa jam, nanti semuanya akan larut dan menjadi bening. Untuk selanjutnya, mari kita saksikan tutorial membuat larutan LABS atau yang disebut Atinsop. Baiklah sahabat kreatif, untuk yang kedua ini adalah saksikan bagaimana cara membuat larutan LABS yang netral atau pH-nya dinetralkan. Apa saja bahannya? Bahannya yaitu LABS dan sebagai penetral pH yaitu soda api atau larutan kaustik yang nanti akan dilarutkan dengan air disebut larutan kaustik. Untuk kali ini saya akan membuat larutan LABS sebanyak 1 kg dengan takaran air sebanyak 5 liter. Jadi takarannya 1 kg LABS, takaran airnya sebanyak 5 liter. Airnya sebaiknya menggunakan Aquades, atau kalau tidak ada bisa menggunakan air isi ulang dan air atau air yang bening dan bersih ya. Seperti biasa kita siapkan wadahnya yang bisa menampung lebih dari 6 liter ya. Kita siapkan wadah dan juga jangan lupa pengaduk kayu. Bahan-bahannya adalah ini LABS warnanya coklat ya. Ini satu wadah adalah setengah kilo. Kita tuangkan LABS-nya sebanyak nanti 1 kg. Jangan lupa pakai sarung tangan supaya tidak belepotan ke tangan dan tangannya tidak terkena iritasi. Karena mungkin saja tangannya cukup sensitif ya.
baru setengah kilogram. Ini setengah kilogram lagi ya, kita tambahkan. Nah, sahabat kreatif, ini LABS-nya sudah kita tuangkan sebanyak 1 kilogram ya. Dan saya sudah siapkan air sebanyak 5 liter. Ini 2 liter. Ini 2 liter. Dan ini 1 liter ya. Kita tambahkan air sebagian-sebagian. Kita kasih 1 liter dulu ya. Kemudian seperti biasa kita aduk supaya menyatu atau homogen. Lama-lama ini akan mengental dan terasa berat. Setelah mengental, kita tambah lagi air ya, sedikit demi sedikit atau sebagian-sebagian, sampai nanti semuanya air tercampur sebanyak 5 liter. Aduk lagi, nanti mengental lagi. Setelah bercampur akan menjadi kental lagi. Nah, setelah kental kita tambah lagi. Jadi air sudah 3 liter ya. Kita aduk lagi. Oke. Larutan LABS atau yang nanti setelah dinetralkan disebut atin sop ini memiliki kemampuan atau berfungsi sebagai pembersih yang kuat untuk menghilangkan noda lemak dan minyak. Jadi sangat diperlukan untuk menghasilkan sabun yang bisa menghilangkan noda dan lemak. Selain itu, LABS ini atau atin sop bisa juga atau digunakan juga sebagai pembusa atau foam booster, karena LABS ini menghasilkan busa yang sangat banyak. Ini sudah mengental lagi. Kita tambah lagi air sebagian, jangan semuanya ya. Semakin kental, semakin berat. Kita tambahkan lagi. Larutannya cukup kental. Seperti ini ya. Warnanya agak kekuningan. Ini adalah larutan LABS. Selanjutnya, sebelum air semua dicampurkan, marilah kita netralkan LABS ini supaya aman digunakan ketika menjadi bahan pembuat sabun, sehingga tidak merusak atau membuat iritasi tangan ya. Yang diperlukan untuk menetralkan LABS ini yaitu soda api. Kita coba dulu soda api takarannya sebanyak 100 gram yang nanti akan dilarutkan dengan air sebanyak 200 ml. Proses penetralannya nanti bisa diikuti. Untuk mengukur pH diperlukan pengukur pH berupa kertas lakmus atau pengukur pH elektronik dan yang lainnya. Baiklah, kita buat dulu larutan soda api atau larutan kaustiknya ya. Kita coba bikin larutan kaustik ini dengan larutan air sebanyak
400 ml ya. Kita coba bikin larutan caustic soda dengan sekitar 400 ml. Kita tuangkan air dulu, dan kemudian sedikit-sedikit kita masukkan soda apinya, karena ini nanti akan mengeluarkan asap, mengeluarkan uap. Sebaiknya pakai masker kalau kita tidak kuat. Kemudian kita aduk. Soda apinya kita aduk sampai larut. Dan ini terasa panas. Soda api ini terasa panas dan berasap. Bisa dilihat mungkin. Soda apinya panas. Kita biarkan sebentar soda apinya karena sangat panas. Untuk mengukur pH-nya kita bisa menggunakan kertas lakmus seperti ini kalau yang ada di sini ya. Jadi pH-nya sampai di angka netral atau sekitar di antara 5, 6, 7, 8, dan yang lebih baik mungkin pH-nya nanti di angka 6 sampai 7. Ini kertasnya kita robek ya. Kita bikin beberapa lembar untuk mengetes, ngecek pH sampai netral. Cara mencampurkan soda api ini jangan sekaligus, karena nanti kalau kebanyakan LABS-nya akan menjadi basah ya, menjadi keras. Kita campurkan sebagian dulu. Kemudian kita aduk. Kita aduk lagi sampai rata. Nah, ini akan muncul cairan menjadi putih. Setelah soda api dengan LABS menyatu, kita cek pH dengan menggunakan kertas lakmus. Kita celupkan kertasnya. Ini pH-nya masih di angka 3, masih asam ya, masih asam. Jadi kita harus menambahkan lagi larutan kaustiknya, sebaiknya sedikit demi sedikit. Ini saya sengaja membuat dalam takaran sekitar 5 liter ya, supaya nanti ketika akan membuat sabun kita sudah punya stok LABS atau Atinsoft. Sudah menyatu, kita coba tes lagi. Ternyata masih asam ya. Berarti kita tambah lagi larutan kaustik sodanya. Sebagian lagi, karena kalau kelebihan nanti menjadi basah. Jadi proses menetralkan LABS ini seperti ini, belum ada takaran yang pas. Walaupun sudah ada perkiraan, kita masukkan sedikit demi sedikit. Kalau kekurangan akan tetap asam, dan bila kelebihan akan menjadi basah ya. Nah, sahabat kreatif, kita membuat lagi larutan kaustik soda api sebanyak 50 gram. Setelah tadi 100 gram dan dilarutkan dengan air, setelah dicampurkan, larutan LABS ini masih tetap asam ya.
Di dalam takarannya memang sekitar 150 gram soda api untuk menetralkan LABS 1 kg dengan 5 liter air ini. Kita tambahkan lagi sedikit demi sedikit ya. Setelah kita menambahkan lagi larutan kaustik, kita cek lagi pH-nya sampai mencapai angka 6 atau 7. Kita tes lagi. Ya, alhamdulillah sekarang pH-nya sudah netral. Sudah berada di angka 6. Di angka 6 ya. Jadi pH netral itu yang aman dipakai adalah di angka 6 dan 7 atau antara 5 sampai pH 8. Sahabat kreatif, demikianlah pembuatan larutan LABS atau disebut atin soap, yaitu dengan takaran 1 kg LABS dilarutkan dengan air sebanyak 5 liter dan dinetralkan dengan larutan kaustik atau soda api sekitar 150 gram soda api. Selanjutnya kita saksikan membuat larutan garam sebagai pengental sabun. Baiklah sahabat kreatif, untuk yang ketiga ini kita buat larutan garam atau NaCl. Larutan garam ini dalam pembuatan sabun, ini adalah gambar garamnya. Larutan garam ini dalam pembuatan sabun adalah berfungsi sebagai pengental sabun cair. Tetapi dalam mencampurkan garam ini sebaiknya terakhir, karena bila kekurangan atau kelebihan bisa membuat sabun encer. Jadi dicampurkan terakhir dan secara bertahap, tidak boleh sekaligus. Untuk kali ini saya akan membuat tutorial atau membuat larutan garam dengan takaran 1 kg garam atau NaCl, yaitu dilarutkannya dengan 4 liter air ya. Garam ini bisa garam teknik atau NaCl dan juga bisa menggunakan garam dapur. Yang penting garamnya putih bersih ya. Buat larutan garam ini ya mudah. Kita siapkan air 4 liter. Lalu kita masukkan garamnya. Kita masukkan garamnya sebanyak 1 kg ke dalam air 4 liter. Setelah itu seperti biasa kita aduk. Kita akan mengaduknya ya. Seperti biasa kita mengaduknya dengan spatula kayu. Kita aduk semuanya sampai larut. Ini adalah larutan yang ketiga sebagai bahan utama pembuatan sabun cair. Sahabat kreatif, setelah nanti ini garam ini larut, kita bisa pindahkan dulu ke tempat lain atau kita biarkan sampai nanti garamnya menjadi bening karena larut, atau lebih baik nanti disaring supaya nanti tidak ada kotoran di dalam larutan garam ini, dan ketika dicampur tidak akan membuat kotor yang lain. Ini kita simpan dan kita biarkan sampai nanti bening, atau setelah bening bisa kita pindahkan wadahnya ke jerigen untuk keperluan pembuatan sabun ya, seperti itu. Nah, kita simpan garamnya. Nah, sahabat kreatif, demikianlah tutorial cara membuat 3 larutan utama untuk membuat sabun cair.
Jangan lupa ditonton bagaimana cara membuat sabun cuci piring yang busanya banyak, yang bisa menghilangkan noda lemak dan minyak dengan 3 bahan utama ini, yaitu larutan Texapon, larutan LABS, dan larutan garam. Jangan lupa supaya tutorial ini bermanfaat bagi banyak orang dan menjadi amal baik, silakan di like, di subscribe, dan di share. Karena dengan berbagi, mudah-mudahan rezeki kita akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.